di Iya. Siapa yang punya paket? Nggak tahu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini adalah materi ketiga pada periode 25. Jadi kita sudah bersama dengan narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Untuk materi yang akan dibawakan malam ini adalah mengenai dengan audit sampel benda uji beton luntur. Jadi untuk materi malam ini adalah materi yang tertunda pada tanggal 9 hari Minggu yang lalu. Jadi kembali kita laksanakan hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Tunggu ya. Coba panggil anu. Nanya dengan anu. Silakan Pak. Sedikit dulu. Ada anu ini. Oke, baik Pak. Sedikit ada kenapa masalah paket. Ya, silakan Aziza. Iya Pak, tadi sudah saya. Oh iya. Silakan Pak di-share screen materinya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi ini yang saya sajikan, saya menggantikan narasumber Pak Ishak. Oke, belum siap ya. Juga materi-materi yang tertunda ya di hari Minggu yang lalu, yaitu audit
sampel ya benda uji ya beton lentur. Jadi saya menarik sebuah kasus ya. Jadi sebenarnya ini berangkat dari sebuah kasus ya, kasus di mana pihak dari dinas di Kota Kendari yang melakukan konsultasi di inspektorat, namun ini bukan wilayah irfan saya karena pertimbangan ini temuan dari BPK, ini temuan dari APH ya, aparat penegak hukum, sehingga penting juga saya mengangkat bagaimana sih kita melakukan audit mengambil sampel benda uji untuk beton lentur. Jadi paving block ini atau bata beton ini salah satu jenis ya, yaitu beton lentur itu sendiri. Jadi ini sebuah kasus di sebuah instansi yang dimana sudah masuk BPK dan APH itu sendiri. Ya. Namun ada beberapa hal yang menjadi kekeliruan dari pemeriksa, khususnya dari APH, khususnya dari pemeriksa, dari auditor, dari BPK atau dari APH ya, mengambil sampel benda uji itu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, sementara ini penting untuk mengetahui mutu sebuah benda uji yang akan diuji dia melalui kuat tekan itu sendiri. Kita akan membahas dasar hukumnya, klasifikasi beton mutu, dan sampel benda uji. Jadi kurang lebih ada 3 pembahasan yang saya angkat. Kenapa penting ya untuk sampel benda uji itu ditentukan sedemikian rupa agar tidak menyeberang dari ketentuan yang berlaku ya. Kalau kita bicara beton lentur, ada 3 ketentuan ya yang mengatur secara khusus untuk paving block itu sendiri, beton bata itu melalui standar nasional Indonesia SNI 0306911956. Kalau untuk beton lentur ya kita pakai ASTM C7818 dan SNI 4431/2011. Jadi ada 3 payung hukum yang mengatur terhadap beton lentur. Khususnya untuk paving block menggunakan SNI 03. Dan ini tentu hampir semua kabupaten kota provinsi untuk proyeknya itu hampir setiap tahun menggunakan material ataupun pekerjaan yaitu pemasangan paving block itu sendiri atau bata beton. Secara teknis ya, jadi secara teknis itu untuk paving block itu sendiri terbagi diklasifikasikan itu ada 4 beton mutu ya. Jadi ada 4 beton mutu, yaitu beton mutu A itu secara teknisnya itu digunakan untuk jalan. Sedangkan beton mutu B itu digunakan untuk peralatan parkir, beton mutu C adalah digunakan untuk jalan kaki, dan beton mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lainnya. Jadi karena sekarang menggunakan SNI maka pendekatannya tidak menggunakan beton karakteristik, dia menggunakan kuat tekan MPA, FC, force concrete gitu. Jadi rata-rata ya 40 MPA untuk beton A, beton B 20 MPA, beton C 15, dan beton
10. Ya, toleransinya adalah di minimal 35 MPa, 17,0, 12,5 dan 8,5. Bagaimana melakukan metode audit? Ya, tentu kalau kita ingin melakukan metode audit, maka kita pastikan dokumen lab, ya, dokumen lab dan dokumentasi. Nah, dokumen lab dan dokumentasi ini penting, ya, akan mengingat bahwa material untuk membentuk sebuah paving block itu harus memenuhi syarat materialnya. Ya. Tapi saya tidak mengungkap apa syarat materialnya. Itu ada di SNI 03 tadi, 1996. Ya. Yang kedua kita melihat cek fisik gitu. Jadi di cek fisik kita bisa lihat bagaimana permukaan beton tersebut, ya, tidak boleh pecah di sudutnya, ya, permukaannya harus rata, ya, itu syaratnya. Jadi itu kita melakukan metode auditnya. Selanjutnya sampel benda uji, ya. Jadi ada kasus, ya, ini sebuah kasus, ya, kasus nyata yang saya tempatnya konsultasi, ya, ketika sudah tidak bisa menjadi solusi, dan ini menjadi temuan yang cukup besar. Jadi sampel benda uji ini pasangan paving block, ya, heksagon. Di secara teknis yang dibuat oleh PPK itu yang menjadi bagian dari kontrak, dia mutu betonnya karakteristik 250, ya, dengan tebal 8 cm. Dengan luasan kuantitas untuk pemasangan paving ini adalah 2.881,80. Nah, standar teknis untuk paving block ini, ya, paving block segi 6 atau dikenal dengan heksagon itu, kalau kita lihat atau kita tahu kalau kita pergi di pabrikan, maka dia ukurannya prototipe panjang kali lebarnya, artinya dia 20 kali 20 cm dengan tebal, ada beragam tebalnya, ada 8 sampai 10 cm itu di pabrikan, ya, pabrikan. Jadi kita ingin saya kasih contoh kenapa paving block segi 6 ini, heksagon ini, dalam 1 meter persegi terdiri dari 25 buah, maka mengambil ukuran ini, ya, 20 kali 20 cm dan tebal misalnya 8. Maka kita tidak hitung tebalnya, namun kita hitung volumenya, ya. Makanya 20 kali 20, ya, cm, ya, 0,2 meter kali 0,2 meter sama dengan 0,04 meter persegi. Jika total luasnya 1 meter persegi, maka ya tadi, ya, 1 meter persegi dibagi 0,04 meter persegi. Jadi untuk volume kita ke volume dulu. Jadi untuk 1 meter persegi untuk paving block, ya, segi 6 itu heksagon ini, jadi dia tidak terpengaruh dengan tebalnya, tapi dengan ukurannya. Jadi ukuran heksagon ini, paving block segi 6 ini, segi 6 itu panjang kali lebarnya itu adalah 20 kali 20 cm. Nah, jika kuantitasnya atau volumenya, ya, 2.881,80 meter persegi, maka sisa dibagi saja. Jadi sisa dibagi 0,042 meter persegi, maka menghasilkan 72.045 buah beton, ya, beton bata, ya, atau dikenal dengan paving block, ya. Paving block itu artinya beton bata. Jadi volume untuk jumlah buah, untuk jumlah beton bata itu sendiri adalah 72,45 sendiri buah, ya. Untuk luasan atau dimensi pelataran misalnya, atau jalan atau parkiran 2.881 persegi itu sendiri.
Selanjutnya, nah sekarang kita kemarin ada sebuah kasus, ini kasus nyata gitu, dan masih bergulir dan menjadi temuan ya, temuan bahwa bahkan sudah ke APH, sudah ke apa namanya, sudah ke sebuah lab lab untuk melakukan uji tekan benda ujinya. Jadi itu yang kelihatan. Jadi kriterianya adalah tentunya kita harus lihat benda ujinya itu harus utuh gitu. Pengambilan harus dilakukan oleh pembeli atau panitia diberi kuasa. Nah, kenyataannya bahwa keadaan ini Pepin Blok itu tidak diambil orang yang diberi kuasa atau yang diberi wewenang, justru diambil oleh APH untuk dibawa di lab. Itu salah ya. Jadi ketentuannya itu harus memang pada yang berwenang yang diberi kuasa. Jadi contoh harus mencerminkan jumlah seluruh satuan dari kelompok dan diambil secara acak. Kenyataannya benda uji yang dipakai untuk menguji kuat tekannya apakah sesuai dengan mutu atau tidak, itu tidak melalui metode ya pengacakan ini ya, pengacakan sisa mengambil yang menurut selera ya, padahal kan aturannya adalah ya aturannya kalau untuk benda uji yang mau diuji mutunya dengan pendekatan kuat tekan maka tentu ini ada kriterianya, ada prosedurnya. Ya misalnya saya kasih gambaran tadi ya, Pepin Blok ya, heksagon ya, luasannya 2.881,80 meter persegi ya. Jadi kalau ukuran luasan ya berarti kita bicara meter persegi. Kalau ukuran isi maka kita hitung dengan meter kubik, dan ukuran panjang atau lari kita akan hitung dengan meter lari M1. Nah, kuantitasnya adalah tadi bahwa 1 meter persegi itu adalah 25 buah ya per meter persegi beton bata. Jumlah total ya bukan 74 ya. Saya sekali lagi ini yang benar ya. Jadi jumlah totalnya ya kalau khusus untuk 28 ya. Jadi jumlah totalnya adalah 72,45. Nah, kriterianya aja. Jadi sebagai APIP ya, tentu sebagai APIP tidak serta-merta mengikuti jalan pikiran APH ya. Justru sebagai APIP kita ingin memperbaiki jalan pikiran APH supaya prosedur pengambilan benda uji untuk Pepin Blok itu sesuai ketentuan yang berlaku ya. Nah, kriterianya adalah 0 sampai 500.000 ya buah setiap kelompok, 50.000 buah diambil rata-rata sebanyak 20 buah. Jadi kita ambil ya secara acak mewakili bidang-bidang bidang-bidang atau pelataran ataupun hamparan sehingga mewakili 20 buah. Untuk partai 50.000 lebih ya kalau buahnya ini dari setiap kelompok 100.000 maka setiap kelompok 100.000 diambil contoh sebanyak 5 buah ya. Jadi menurut ketentuan sampai benda ujinya untuk 72.000 ya kita cukuplah untuk 20 buah beton bata itu sendiri. Jadi hal inilah yang saya melihat ada kekeliruan dalam prosedur pengambilan benda uji untuk melakukan uji tekan. Apakah uji tekan untuk melihat mutu atau kualitas ya, kualitas yang disyaratkan. Apakah dia sesuai dengan beton ya, beton K250. Nah, K250 ini sudah tidak dipakai ya. KA ini karakteristik. Ini mengikuti PBI ya, PBI Peraturan Beton Indonesia 1971. Nah, sekarang kita di dalam spesifikasi teknis, dalam menyusun spesifikasi teknis oleh PPK itu
misalnya, ya itu megapaksal itu. Jadi sebuah notasi yang dimana harus kembali diperbaiki cara menetapkan sebuah jenis karakteristik beton itu sendiri. Nah, paving block heksagon ini sebenarnya paving block heksagon kita ketahui ya, paving block heksagon ini yang tadi case-nya adalah beton mutu karakteristik 250. Jadi saya konversi dalam bentuk apa namanya? Apakah benar ya? Apakah benar ini sudah sesuai dengan perencanaan teknis sendiri. Jadi 1 MPa ini adalah ini standar ya. Itu sudah ada materi saya tentang bagaimana mengkonversi dari karakteristik menjadi MPa, FC, dan FC menjadi MPa itu sendiri. Jadi 1 MPa ini adalah 10.1971 kilogram cm persegi. Ya, jadi cm persegi. Jadi force konkretnya adalah 30 MPa adalah karakteristik beton adalah 306 ya. Jadi sisa dibagi saja. Itu yang menjadi artinya apa? Dari aspek perencanaan teknis kemarin yang tentang kriteria ini ya, sudah tidak mencapai ya mungkin besaran teknis karena berdasarkan kriteria untuk beton ya, untuk beton ya, misalnya 35 ya, itu sudah melebihi, jadi tidak sesuai dengan ketentuan standar SNI tentang klasifikasi beton untuk beton luntur paving block itu sendiri. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa pengambilan sampai benda uji untuk kita mendampingi, misalnya kita mendampingi BPK atau BPKP, maka prosedurnya adalah kita harus menggunakan kriteria yang disebutkan tadi, yaitu kriterianya ya dari 0 sampai 500.000 buah, setiap kelompok ya 50.000 buah diambil rata-rata sebanyak 10 buah. Ini sudah kelihatan ya bahwa bisa sampai benda ujinya adalah 20 buah beton bata. Sementara kita lihat ya kalau kita konversi bahwa kalau untuk 1 MPa ya, adalah 10.1971 kilogram cm persegi. Jadi kalau 30 MPa berarti kurang lebih karakteristik betonnya adalah 306 itu sendiri. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan teknis. Ya demikian yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Ya, silakan Aziza. Mana? Kayaknya Aziza ini lagi jaringannya ya, jadi jaringannya kurang. Dia terlempar ini jaringannya. Silakan mungkin kalau ada mau diskusikan, silakan resen ataupun ajukan di kolom chat ya, di kolom chat. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materi yang sudah dibawakan untuk malam ini. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi Pak Dr. Kurniawan bahwa sebenarnya materi malam ini adalah materi dari Pak Ishak, tetapi karena Pak Ishak belum berkenan dan masih ada kesibukan lain, jadi digantikan oleh Pak Kurniawan. Baik Pak, sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada
pertanyaan dari Pak Jovan Wiradana Nelwan. Ya, izin bertanya Pak, bagaimana kalau paving block yang berbentuk persegi panjang Pak? Ya, apanya itu yang mau bagaimana ya? Mungkin Pak Jovan silakan mungkin komunikasi langsung, maksudnya persegi panjang. Ya, silakan Pak Jovan, mungkin bisa langsung open mic dan on cam. Yang mau diapain ini ya kalau persegi panjang ya? Silakan Pak Jovan ya. Pak Jovan, silakan. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau paving block yang bentuknya persegi panjang Pak? Perhitungan volume sama Pak. Ya. Perhitungan volumenya sama ya. Dia mau bentuknya persegi panjang, dia bentuknya heksagon. Perhitungan volumenya 1 meter persegi itu ya. Panjang kali lebar, hasilnya berapa dibagi 1 meter persegi. Sama saja Pak. Rumusnya tidak beda Pak. Jadi hitung volume ya kalau itu rumus volumenya itu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi itu Pak Jovan untuk jawaban dari pertanyaan mengenai dengan paving block. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin masih ada yang ditanyakan dengan narasumber kita. Khususnya untuk materi malam ini mengenai dengan audit sampel silakan Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang ditanyakan. Pas ya atau bagaimana? Atau apa saja lah boleh. Pada permasalahan kantor. Baik Pak, mungkin ya. Pak. Silakan Pak Ishak. Ya, selamat malam Pak Kurniawan. Sekalian. Jadi ya, silakan Pak Ishak. Ya, selamat malam Pak Kurniawan. Pak Ishak, silakan Pak. Ya, dengar. Malam. Ya. Ini kan untuk sampel yang sudah jadi ya, paving block. Nah, di spesifikasi sekarang mengharuskan kan pengujian itu 28 hari. Jadi ada 3, kemudian ada 7, lalu ada yang umur 28. Kalau untuk kepentingan dari BPKP, itu diambil sampel, kan sudah barang yang akan dipakai, belum mungkin usianya sudah umur 28. Kalau semestinya diambil pengujian itu di umur 3, umur 7, dari barang yang dicetak, ya, maka mungkin itu akan lebih rasional menggambarkan dari segi kualitinya, Pak. Jadi misalnya kita ambil FC 20, itu dibuat dalam bentuk R. Nah, kemudian itu dilakukan pengujian. Apa itu tidak cukup, Pak, kalau untuk kepentingan dari inspektorat ataupun BPKP yang memeriksa? Kalau saya lihat ini lebih mengarah pada yang bisa terpasang atau yang sudah diproduksi. Nah, kalau untuk yang belum, yang sudah diproduksi tapi ada bukti bahwa kualitinya itu memenuhi syarat, apa itu tidak bisa, Pak Kurniawan sebagai pegangan kepada inspektorat untuk melihat bahwa memang mutunya sudah terpenuhi. Kalau seperti itu dulu Pak, pertanyaan saya. Oke, baik Pak. Saya lihat dulu materi saya. Ada tata cara mengkonversi Pak. Konversi kalau umur beton 28 hari
itu nilainya 1, Pak. 1 ya. Nilainya 1. Jadi ada namanya metode interpolasi, Pak. Tunggu saya lihat dulu. Saya sudah makan materi ini, ada di YouTube saya sih, kita bisa lihat dulu. Ya. Saya sudah tentang tata cara menginterpolasi sebuah, kalau jika umur betonnya itu 4, 7, 28. 21, 28 kan gitu. Iya. Jadi ada metode interpolasinya. Nah, interpolasi itu yang saya sebutkan tadi, saya lihat ya, ada. Jadi saya sudah bawakan tentang saya lihat di. Lalu saya buka, ada YouTube saya, ada YouTube di Konsul Indonesia tentang bagaimana metode interpolasi sendiri. Nah, metode interpolasi itulah yang menjadi ukuran kita, yang tadinya misalnya kita sudah tetapkan karakteristik beton ataupun beton mutunya 20 MPa atau 25 MPa, maka ketika kita interpolasi, ya kita interpolasi bisa dibawa dari ya mutu 25 MPa. Karena kenapa? Umur betonnya itu sudah bisa ya 4, 7 dan lain-lain sudah bisa dikonversi berdasarkan interpolasi dibawa dari nilai 25 MPa itu sendiri. Jadi terinterpolasi, Pak. Jadi metodenya interpolasi. Nah, nanti saya coba saya lihat dulu ya sambil buka-buka ini tentang bagaimana mengkonversi dari MPa ke karakteristik dan dari karakteristik ke MPa. Sudah ada perhitungan nih, Pak. Ada di YouTube, Pak. Ya, saya buka dulu ya sambil buka-buka karena HP saya berganti ya. Jadi ada metode interpolasi bagaimana kita mengkonversi gitu. Dan nanti saya akan bagikan, Pak. Saya akan bagikan bagaimana rumusnya dalam bentuk Excel. Jadi sudah terumus, Pak. Jadi tidak lagi kita umpamanya memang kondisinya ya pada saat pemeriksaan, kadang pemeriksaan umur betonnya itu setelah beton itu direndam kan harus metodenya direndam, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara alur yang benar sebagai pemeriksa itu, pertama kita harus tetap konsultan perencana ataupun PPK ya menetapkan dulu namanya rencana desainnya ya. Habis itu JMD-nya ya. Habis itu JMD-nya yang JMF-nya, job mix desain, job mix formulanya. Nah, job mix formulanya itu, job mix formulanya berarti misalnya kalau paving block ini ya, blok ini kan ada 4 ya, ada 4 material di dalamnya. Pertama agregat kasar, mungkin agregat kasar, yang dimana agregat kasar, ada juga agregat halus, ada juga semen, ada juga air. Jadi ada 4 bahan atau komponen ya, komponen kalau untuk beton non penulangan ya, beton runtuh misalnya. Nah, itulah yang akan dibawa di lab ya. JMD, JMDF. Setelah dibawa lab itu dia ada penyaringan. Apakah agregat kasar ini lolos saringan untuk kriteria atau karakteristik untuk pekerjaan paving itu sendiri ya. Termasuk juga diukur selain diukur. Makanya kalau kita ingin mau mengaudit secara mendalam sebenarnya kita minta dokumentasinya. Pada saat JMF, job mix formulanya itu di lab kan setelah dia lolos saringan ini seperti kan banyak jenis saringan ya dari 400 sampai yang terkecil butirannya yang tidak lolos ayakan itu. Setelah itu diukur lagi beratnya, berat jenisnya, Pak. Nah, setelah di berat jenisnya baru dilakukan JMF-nya, dilakukan pencampuran. Dilakukan pencampuran lah dibawa di pekerjaan inilah sampel dengan metode trial and error. Nah, setelah itu dia metode trial and error berapa tongnya itu sendiri, berapa pasirnya yang harus digunakan ya dalam 1 tong gitu. Habis itu setelah diaduk ya, di mix itu baik pakai mixer atau concrete mixer ya, rata-rata pakai concrete mixer atau moleng. Nah, hasilnya itu sebagian dipakai untuk slump. Slump. Nah, kalau kita mau memeriksa benar-benar beton itu
sesuai dengan prosedur. Kita harus melihat dokumentasi, ya, SLOM testnya, gitu. Nah, SLOM testnya yang paling beton K250 sampai K300 itu 7 sampai 12. Ya, artinya apa? Tidak boleh terlalu kaku, tidak boleh terlalu encer. Ya, jadi ada ukurannya. Menggunakan kerucut Abraham itu sendiri. Nah, setelah itu sudah sesuai baru dimasukkanlah, ya, masukkanlah direndam. Direndam 3 hari baru dinaikkan untuk dilakukan misalnya pengeringan selama 4 hari umur betonnya. Jadi akhirnya apa? Itulah yang menjadi tolak ukur kita untuk kuat tekan gitu. Untuk kuat tekan. Nah, situlah akan kelihatan dengan metode interpolasi, maka akan kelihatan benda berapa nilai kalau kita pakai kuat tekan, ya. Kalau kita berapa nilai megapakselnya, tes konkretnya apa. Begitu Pak Ishak, ya. Jadi Pak Ishak sudah begitu kalau pengujian beton, khususnya beton luntur, ya. Saya sering menolak, bukan sering menolak, selalu menolak hasil-hasil lab. Ya, jadi ada beberapa hasil-hasil lab yang dibawakan ke saya untuk meyakinkan saya sebagai pemeriksa bahwa ini hasil labnya sesuai dengan mutu. Tapi prosedurnya dia tidak lewati, maka itu kebohongan. Itu sendiri, ya, kebohongan, Pak. Karena untuk itu pengujian itu kan hasil akhir dari semua proses, Pak Isa. Kalau saya memeriksa pekerjaan beton, itu saya memeriksa dari hulunya. Mana bukti pengukuran saringan dan berat jenis. Ya, saya itu dulu. Saya lihat dulu JMD-nya, JMF-nya. Setelah itu baru saya sampai di hulunya, yaitu uji tekan. Nah, kalau uji kuat tekan itu masih ada lagi yang perlu. Yang penting yaitu adalah kalau untuk beton luntur patahannya. Jadi ada patahan tersendiri yang bisa diterima, ada patahan tersendiri yang tidak bisa diterima. Ya, kalau patahan pinggir tidak bisa diterima. Kalau patahan tengah bisa diterima sebagai beton luntur itu sendiri. Dan beton luntur itu tidak hanya paving, ada lantai kerja untuk pekerjaan perkerasan tanah. Bukan pekerjaan untuk perkerasan lentur. Ya, lentur ya, kayaknya, karena itu sendiri. Biasanya sebagai lantai kerjanya gitu. Begitu, Pak. Nah, kalau saya memeriksa, ya. Kalau yang lain hasil lab hasil lab dari UPTD dari kampus saya kalau tidak sesuai prosedur saya tolak sebagai mutu dan saya hitung sebagai kerugian negara. Gitu. Begitu, Pak Faisal. Iya, baik, terima kasih Pak Kurniawan. Yes, sebagai Dini Inspektorat yang sering memeriksa kerjaan, ya, salah satu beton ini. Pandangan Bapak benar bahwa memang dalam penyiapan pekerjaan beton, tahapan awal adalah penyiapan materialnya. Dari mulai semen itu aja pun ada pengujian agregatnya sendiri, kemudian nanti proses dia dilakukan JMD maupun JMF. Tapi karena saya pernah juga berhadapan dengan BPKP, dia meminta menguji yang sudah jadi. Nah, ini kan bagaimana kita menguji perperasan rigid yang sudah jadi. Paling hanya banter adalah melakukan hammer test ataupun melakukan core drill, ya, melihat bagaimana bentuk dari beton itu apakah ada kropos ataukah ada segregasi. Nah, tapi kalau melihat bahwa beton itu adalah memenuhi spesifikasi terhadap kuat tekan, ya, maka tak lain tak bukan adalah dokumen tadi yang Bapak sampaikan, dokumen pengujian yang dilakukan di lab independen. Dan kalau itu sebenarnya sudah ada, kita jangan dikejar lagi. Nanti ujung-ujungnya kita keliru juga menyampaikan. Jadi seperti tadi paving block, ya, paving block itu kan agregat spesifikasi agregat pasarnya itu
Kalau nggak ada itu yang namanya ukuran 23 ya, karena dia beton yang ketebalannya hanya 8 cm. 8 cm, kalau ukuran 2 dipasang, nanti bisa jadi nggak dapat selimut betonnya gitu, terlalu besar, jadi dia halus. Nah, itu juga ada pengujiannya. Nah, kalau saya lihat tadi pengambilan sampel untuk yang 50.000, mengapa kita nggak pengambilan sampel di kubikasi yang mau dicetak kan gitu Pak ya? Yang sering kita pakai di rigid adalah berapa kubik diproduksi, kemudian setiap 15 kubik ya, kita ambil 2-3 sampel. 3 sampel. Setiap 60 kubik itu ada diatur. Nah, demikian juga paving block. Tapi karena SNI yang mengatur 50.000, saya melihat lebih pada waktu sudah diproduksi. Apakah ada retaknya? Kalau mengujinya kan harus pakai silinder, kalau mau uji tekan yang sekarang. Kalau saya lihat di SNI-nya itu masih mungkin Bapak perlu nanti sampaikanlah SNI ini kayaknya perlu dirubah. Bagaimana kita mengambil yang sudah petak, kemudian diuji alat tekannya pun sudah susah ya dapat. Enggak mungkin ada. Yang saya tahu ada hanya alat tekan itu bentuknya silinder. Kalau untuk flexure atau elastisnya dia pakai kotak. Ada 2, satu kubus, satu silinder. Itu mungkin pandangan saya Pak. Mungkin SNI sendiri perlu diatur kembali terhadap tata cara pengujian sampel. Sehingga nanti ini tidak jadi kasus yang seperti Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, benar Pak. Memang kalau bicara benda uji tadi kan kalau dia heksagon ataupun yang disampaikan Pak siapa ini Pak Jovan ini yaitu persegi panjang, dia itu sebenarnya tepatnya itu sebuah benda uji disebut kubus gitu. Makanya sebenarnya tidak tepat disebut FPA atau FC. Sehingga menurut saya memang harus diubah ya SNI-nya. Yang kedua kalau FCA itu ya beda dengan apa namanya dengan karakteristik. Ya. Jadi memang antara silinder dengan kubus itu sendiri beda ya. Karena kalau silinder itu kalau ukuran silinder itu 15 kali 15 ya, kali berapa diameter itu standarnya. Sedangkan kalau kubus ya 12 kali 15 kali berapa sesuai standarnya yang di SNI ya. Olehnya itu memang inilah jadi masukan untuk perbaikan ya sehingga tidak jadi temuan. Nah terhadap pengujian yang disampaikan tadi untuk beton rigid ya apa rigid pavement ya yang pekerjaan jalan sudah pakai lasan kaku. Memang saya sepakat Pak pada saat mixnya kemarin pada saat sebelum dilakukan penghamparan atau pengecoran memang diuji memang pada saat sebelum dituangkan di lapangan itu. Jadi setiap berapa kubik betonnya ya mix betonnya itu dilakukan pengujian memang. Bukan pada saat setelah sudah terpasang. Namun kalau saya pribadi Pak, kalau untuk pengujian beton saya tidak merekomendasikan kalau menggunakan hammer test. Ya. Karena hammer test itu tingkat keakuratannya 70%. Yang kedua, ada syarat-syarat teknis yang atau syarat-syarat khusus kalau kita menggunakan hammer test. Karena hammer test syaratnya harus permukaannya itu halus. Yang kedua, kelembapannya. Yang ketiga adalah hammer test cuma mengukur di permukaan beton, sampai di selimut beton, tidak sampai ke dalam isi beton itu sendiri. Sehingga akurasi di hammer test itu kalau untuk pekerjaan, misalnya pekerjaan gedung, tidak hanya hammer test, harus ada namanya UPV. Nah, UPV itu ultra pulse veloce test gitu. Jadi dia menggunakan alat elektronik gelombang untuk mengetahui ya itulah ya dia yang sekarang sudah dipakai ya untuk gedung lantai berlantai ya 2, 3 seperti di Kota Kendari ini sudah gedung lantai 8 di mana
inspektorat berada di lantai 8, ya tentu kita harus pastikan kita ragu ya untuk seperti kolomnya, baloknya, ya, atau slop atau T-beamnya itu kami ragu. Makanya kami pakai UVV, Ultra Pulse Velocity Test, gitu. Sehingga ya kami yakin bahwa untuk struktur sudah cukup kuat ya, karena kami berada di lantai 8 Pak, di semua gedung. Ya terima kasih Pak Ishak. Terima kasih Pak Kur. Ya. Ya, terima kasih Pak Ishak, semoga bermanfaat Pak. Terima kasih juga Pak untuk tambahan-tambahan yang diberikan, semoga bermanfaat untuk seluruh peserta yang ada di grup. Mohon maaf di webinar. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ya baik. Pak Kurniawan, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, silakan Pak, ada yang ingin disampaikan berupa closing statement-nya Pak. Pertama terhadap pertama terhadap benda uji, ya benda uji sampel itu memang harus mewakili ya. Yang kedua, memang saya saat ini lagi lagi membuka jasa ya, teman-teman dari teknik ya. Saya bukan orang teknik, ya, saya hukum tapi lagi kuliah teknik, membuka jasa koreksi temuan baik temuan BPK atau temuan lainnya, karena ada banyak hal yang harus diperbaiki, temuan-temuan BPK, teman-teman BPKP, dan teman-teman inspektorat yang tidak sesuai kaidah yang berlaku. Sehingga atas dasar itu dengan metode tadi yang metode bagaimana pengambilan benda uji itu salah satu parameter kita bahwa ada kekeliruan ya, pada saat kita mengambil benda uji ya oleh pihak APH misalnya. Sehingga kita sebagai APIP tidak boleh berdiam diri, tetap kita sampaikan kepada pihak APH, BPK, BPKP supaya metode atau prosedur pengambilan benda uji untuk melakukan pengetesan kualitas atau mutu sebuah beton maka harus sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Tidak bisa berdasarkan selera atau keinginan masing-masing tanpa ada dasar. Ya, sebagai contoh lagi berkaitan dengan hal ini, temuan sebuah instansi ya pengawas eksternal ya, bahwa SSH itu standar satuan harga konstruksi itu jadikan tolak ukur untuk menemukan kerugian negara. Padahal itu salah ya. Padahal itu salah, sehingga saya katakan di temuan itu saya bilang harus banyak menggali referensi. Jadi untuk menemukan kerugian negara bukan standar harga itu dari SSH. SSH itu standar harga satuan barang, itu dasar untuk perencanaan dan penganggaran. Bukan dasar untuk menyusun HPS, harga perizinan sendiri atau kontrak itu sendiri. Itu ya. Jadi tidak bisa dijadikan tolak ukur SSH itu sebagai harga barang. Sebuah itu keliru besar yang harus diperbaiki untuk pemeriksa eksternal ya. Demikian Aziza yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah bisa bergabung semuanya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas closing statement-nya untuk malam ini. Pada materi audit sampel benda uji beton lentur. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang bergabung untuk materi malam ini, yaitu materi ketiga di periode 25. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.